Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat cerita dari petugas bapak-bapak yang udah ngurus lansia bertahun-tahun. Beliau bilang dari 500 lansia yang beliau urus, 87%-nya atau itu berarti 435 orang dari 500 itu lansianya laki-laki. Ketika ditanya kenapa, hampir semuanya mudanya bandel. Lalu ketika akhirnya naudzubillah dia jajan, selingkuh, mengkhianati rumah tangganya. Terus suatu ketika akhirnya nggak kaya lagi, nggak sukses lagi. Entah rumah tangga dengan selingkuhannya rusak atau ditinggalin. Dia pengen balik lagi ke anaknya. Anaknya udah benci, nggak ada yang mau. Ke istri yang pertamanya, yang lamanya. Sama juga nggak ada yang mau. Akhirnya terlantar. Maka ini adalah pesan untuk semua orang yang laki-laki yang ngakunya laki-laki itu logik banget, akal, cerdas, tidak perasa seperti wanita. Yuk adu logik di sini. Demi kenikmatan yang kamu kejar, mohon maaf ya, selingkuh, zina di luar sana. Berapa menit sih paling nikmatnya? Setengah jam juga belum tentu. Lamaan jajanin selingkuhannya, cas cis cus, bawel sana sini. Terus gara-gara nikmat yang sebentar itu, mohon maaf, belum potensi penyakit kelaminnya. Dan mudah bagi Allah ngerusakin bisnisnya, hancur usahanya, rusak rumah tangganya, anaknya jadi benci, hidupnya jadi kacau, cerai. Setelah cerai jadi nggak bisa ketemu anaknya, biar gimana juga pasti sayang sama anaknya. Ketemu anaknya jadi cuma seminggu sekali ketemu juga anaknya selalu dengan wajah judes karena benci dengan kelakuan bapaknya. Gara-gara kelakuan bapaknya kayak gitu, suatu saat naudzubillah anak perempuannya jadi nggak suka sama laki-laki, jadi tertarik sesama jenis. Bayangin semua kehancuran itu bertahun-tahun hanya gara-gara nikmat yang cuma berapa menit itu. Worth it gak? Lagian yuk mikir, Nabi udah mengingatkan sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Pengen tahu nih orang baik atau enggak, tanya istrinya. Karena kalau misalnya di luar dianggap sukses, kaya, punya jabatan, tapi di rumah istri yang paling punya hak atas diri laki-laki itu disakiti, mohon maaf, kamu belum baik, kamu belum sukses. Perempuan juga kalau mau jujur dia bisa kok kuliah tinggi, ngejar karirnya sendiri. Tapi setelah dia bela-belain melahirkan 4 anakmu, ninggalin karirnya hanya demi melahirkan 4 anakmu, dan akhirnya menjadi tidak indah lagi tubuhnya, lalu kamu tertarik dengan wanita lain di luar sana, para pelakor itu. 1, akhlakmu rusak. 2, akalmu nggak jalan. Ayo bismillah yuk. Bukan nggak boleh, Allah sudah aturkan dalam Islam, silakan, ada salurannya. Menikah, kamu tertarik dengan di luar sana, kata Nabi, maka pulang, cari istrimu. Karena semua yang ada pada wanita di luar sana juga ada pada istrimu. Dan bismillah nggak worth it, teman-teman. Dan bismillah ketika kita takut sama Allah, nurut sama Allah, bismillah, Allah yang akan jadikan rumah tangganya indah, jadi kebaikan, jadi manfaat. Di hari tuanya dikelilingi orang-orang yang begitu menyayangi kita, istri yang setia, anak-anak yang berbakti, apalagi yang lebih indah dari itu di hari akhir kita. Bismillah ya. Share jika bermanfaat, mudah-mudahan jadi pahala jariah buat kita semua. Barakallahu fikum, salam warahmatullahi wabarakatuh.